Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap agama bukan hanya memiliki hari suci, tapi juga memiliki tempat suci. Jika Islam memiliki hari suci hari Jumat, Kristen hari Minggu, maka Yahudi hari Sabtu. Jika Islam memiliki tempat suci yang disebut sebagai masjid, maka orang Kristen punya tempat suci yang disebut sebagai gereja, sinagog bagi agama Yahudi, pura bagi agama Hindu, wihara bagi agama Buddha. Tempat-tempat suci ini sangat sakral sebagai tempat hunian umat beragama untuk berdoa kepada Tuhannya. Dengan demikian, begitu sakralnya tempat ini, maka ada pandangan dari sebagian umat Islam bahwa umat non-Islam tidak boleh masuk ke dalam masjid karena masjid adalah milik eksklusif umat Islam. Mari kita telusuri bagaimana pandangan para ulama mengenai orang non-muslim masuk ke dalam masjid. Imam Syafi'i menyatakan bahwa orang non-muslim boleh masuk ke dalam masjid sekiranya ada keperluan, ada hajat yang mendesak sehingga dia masuk ke dalam masjid. Sementara Rashid Ridha menyatakan orang non-muslim boleh masuk ke dalam masjid kalau mendapatkan izin dari orang Islam. Fakhruddin Ar-Razi menyatakan bahwa orang non-muslim boleh masuk ke dalam masjid kecuali Masjidil Haram. Berbeda dengan itu semua, Imam Abu Hanifah menyatakan orang non-muslim boleh masuk ke dalam masjid baik dia ada keperluan ataupun tidak, baik dia mendapatkan izin dari orang Islam atau tidak, baik ke dalam Masjidil Haram atau tidak. Pertanyaannya, apa yang melatari sehingga terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum masuknya non-muslim ke dalam masjid? Rupanya ada sebuah ayat di dalam Al-Quran yang menjadi dasar perbedaan pendapat ini, yaitu ayat Al-Quran yang menyatakan innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hada. Orang-orang musyrik itu didefinisikan sebagai orang-orang yang najis, orang-orang yang kotor. Dengan demikian mereka tidak boleh mendekati Masjidil Haram. Pertanyaannya, kenapa orang musyrik disebut sebagai orang yang kotor? Kekotoran yang mereka miliki bukan hanya karena mereka menyekutukan Allah, tapi orang-orang musyrik ini dilarang masuk ke dalam Masjidil Haram karena mereka bukan hanya mengotori dari sudut keyakinan, tapi juga mengganggu aktivitas peribadatan umat Islam. Sejak saat itu, maka Masjidil Haram tidak lagi dimasuki oleh orang-orang non-muslim. Dalam konteks kita sekarang ini, apakah pandangan yang melarang orang non-muslim ini bisa diikuti? Rasa-rasanya sekarang tidak ada lagi orang Islam yang mempersoalkan tentang boleh dan tidak bolehnya orang non-muslim masuk ke dalam masjid. Analog dengan itu sebenarnya adalah jika dahulu ada larangan orang-orang atau perempuan-perempuan yang lagi haid masuk ke dalam masjid, sekarang dengan teknologi yang cukup canggih, dengan fasilitas yang tersedia, sehingga kemungkinan orang-orang atau perempuan-perempuan yang masuk ke dalam masjid bisa mengotori masjid bisa tidak terjadi. Orang-orang musyrik yang tidak punya tendensi negatif untuk menghancurkan masjid, untuk mengganggu aktivitas di dalam masjid, rasanya tidak ada masalah sekiranya mereka mau masuk ke dalam masjid. Bahkan seperti yang saya katakan tadi, pendapat Imam Abu Hanifah praktis tidak mempersoalkan sekiranya orang-orang non-muslim mau masuk ke dalam Masjidil Haram. Tapi apa hendak dikata, Imam Abu Hanifah boleh berkata A, tapi kebijakan politik Arab Saudi sampai sekarang tidak memperbolehkan orang-orang non-muslim masuk ke dalam masjid. Dengan demikian, pasti pertimbangannya lebih banyak karena persoalan politik di samping persoalan teologi. Karena kita tahu pandangan para ulama secara umum tidak mempersoalkan sekiranya orang-orang non-muslim mau masuk ke dalam masjid, apalagi sekiranya mereka di dalam masjid itu dilakukan untuk kepentingan-kepentingan terkait dengan kepentingan umum. Ini penting kita katakan karena kalau kita mengacu kepada sejarah, kita diingatkan kepada sebuah penjelasan dari Abu Ishaq misalnya di dalam As-Sirah An-Nabawiyah, ketika dia menyatakan
bahwa pernah terjadi sebuah peristiwa. Ada rombongan orang-orang Kristen Najran sebanyak 60 orang menuju Masjid Nabawi. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad memberikan masjid, memperkenankan masjid untuk ditempati kebaktian oleh orang-orang Kristen. Jika Nabi saja tidak mempersoalkan masjid dijadikan sebagai tempat kebaktian, apalagi kita umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian tidak keliru kalau di berbagai daerah di Indonesia tidak jarang satu rumah ibadah bisa ditempati oleh berbagai macam jenis upacara keagamaan. Bisa ditempati kalau hari Jumat sebagai tempat ibadah salat Jumat, kalau hari Sabtu, kalau hari Minggu ditempati oleh umat agama lain, karena tempat suci pada hakikatnya suci kalau dipakai untuk hal-hal yang suci, bukan hal-hal yang kotor. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.